Oke, selamat siang. Hari ini hari Senin, sesinya tentang stigma dan diskriminasi. Sebelumnya kamu pernah dapat nggak? Sudah pernah tahu nggak apa itu stigma, apa itu diskriminasi? Belum. Berarti baru kali ini ya. Oke. Nah, tadi ini udah dicatat. Kalau di sini kan penjelasannya stigma adalah, coba Robi baca dulu. Stigma adalah pandangan buruk yang ditujukan kepada orang atau sesuatu dikarenakan ada sesuatu hal yang berbeda dari biasanya dan cenderung sebagai hal yang memalukan. Oke, nah jadi stigma itu pandangan buruk, tapi ada juga alasannya kenapa sampai stigma itu muncul. Gitu. Nah, kalau diskriminasi, apa ada penjelasannya? Perlakuan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan kepada perorangan atau kelompok-kelompok. Oke, kalau diskriminasi lebih kepada perlakuan. Nah, cara membedakannya di sini sudah dituliskan. Bedanya adalah kalau stigma masih sekedar pandangan atau anggapan atau cap buruk. Tetapi kalau diskriminasi sudah berupa tindakan, perlakuan yang tidak adil. Gitu. Nah, yang ini maksud dari stigma sudah paham? Pandangan buruk, anggapan buruk, cap buruk. Nah, kalau sudah paham, sekarang coba kasih saya contoh stigma. Misalnya saya make di rumah, itu udah dipandangin buruk. Pandangan buruknya yang seperti apa? Ini kan baru ditahu aja. Ya. Ketika sudah ditahu, jenis stigmanya seperti apa? Lain Apanya yang lain? cara gimana ya? Belajar ungkapin nggak apa-apa, salah. Lain caranya di kita itu sudah lain rupa-rupanya udah lain. Terus kalau diskriminasi, Dia tidak adil, Heeh. tidak adil lah, kayak milih-milih yang gimana ya, milih saya sedikit atau ini yang banyakan gitu ya. Oke, berarti sudah berupa tindakan yang tidak adil, tidak seimbang yang diberikan. Mungkin karena si hobi ketahuan make lebih dibedakan perlakuannya di dalam lingkungan keluarga, itu bisa juga termasuk. Nah, di sini penjelasan stigma juga ya, pandangan buruk yang ditujukan kepada orang. Kenapa ada sesuatu atau sesuatu? Apa sesuatu itu? Coba kasih penjelasan. Stigma adalah pandangan buruk yang ditujukan kepada orang atau sesuatu. Apa maksudnya? Ayo coba belajar apa ya? Yang ditujukan kepada orang Atau sesuatu. Kalau tadi kan contoh yang dijelasin ke kamu sendiri, stigma yang kamu rasain, pengalamanmu sendiri. Tapi kenapa di sini ada kata sesuatu? Pandangan buruk yang ditujukan kepada orang atau sesuatu. Kata dari sesuatu itu apa maksudnya? Pas? Minta bantuan? Oke. Nah, jadi di sini maksudnya, di sini kan ada penjelasannya. Dikarenakan ada sesuatu hal yang berbeda dari biasanya. Nah, kenapa di sini ada penjelasannya yang ditujukan kepada orang atau sesuatu? Jadi stigma ini bisa dialami oleh orang atau benda atau tempat. Apa contoh stigma tentang tempat? Ayo. tempat Ya, pandangan buruk tempatnya. tentang suatu tempat. Ayo apa? Tempatnya ini Apa nih? Sebut. Aksi. ya, kalau aksi sama dibeda-bedain itu gimana? Kalau perlakuan yang beda itu sudah menjurus ke diskriminasi. Ini Karena dia sudah perlakuan atau tindakan.
Contoh stigma di suatu tempat adalah yang ditujukan kepada tempat, misalnya jangan jauh-jauh rumah sakit jiwa. Ayo, Tidak. ketika saya bilang rumah sakit jiwa, apa yang ada di pikiranmu? Orang gila ya. Oke, orang gila itu salah satu bentuk stigma. Pandangan buruk. Tetapi ketika kita ngomong rumah sakit jiwa, yang terbayang di dalam otak kita adalah orang gila. Nah, padahal di dalam lingkungan rumah sakit jiwa itu ada tempat rehab yang pengguna narkoba. Orang-orang kalau mau bikin surat keterangan bebas narkoba bisa di RSJ, padahal jadi bisa. Jadi tidak semua orang yang masuk ke rumah sakit jiwa adalah orang gila. Di rumah sakit jiwa bisa tempat rehab yang pengguna narkoba, bisa untuk minta surat keterangan bebas narkoba, dan di sana juga orang yang hanya sekedar konsultasi ke psikolog bisa, belum tentu dia gila. Itu adalah contoh stigma tempat. Nah, contoh yang lain lagi, Karangbagu. Kalau sebut Karangbagu, apa yang di dalam pikiranmu? Tempat orang beli sabu aja. Tempat orang beli sabu. Padahal di Karangbagu tidak semuanya orang yang jual sabu, tapi sudah terbentuk dia stigma di masyarakat. Mau kemana? Mau ke Bagu. Lalu sharing, wah dia. Padahal enggak, padahal kita mau ke rumah teman. Nah, itu adalah contoh stigma tempat. Oke, sampai di sini paham? Sekarang ke diskriminasi, perlakuan yang tidak adil. Perlakuan yang seperti apa yang pernah kamu alami? Kita sharing-sharing lah. Perlakuan yang tidak adil. Yang sebelum ditahu make. Terserah apapun yang kamu alami. Nah, di sini ruang lingkupnya adalah umum, stigma dan diskriminasi. Stigma ini tidak hanya mencangkup tentang pengguna narkoba. Bisa jadi karena mungkin dia cacat tubuh atau apa, atau mungkin karena dia dari keluarga yang tidak mampu. Contoh yang sering adalah diskriminasi terhadap yang pecandu narkoba. Contoh pengalaman dulu ketika saya SMA ditahu menggunakan narkoba, otomatis dari pihak sekolah tidak mau namanya tercoreng, dan diskriminasi yang saya alami adalah saya dikeluarkan dari sekolah karena saya ditahu pakai narkoba. Itu salah satu bentuk diskriminasi, perlakuan yang tidak adil. Tuh. Contoh lain lagi, perlakuan yang tidak adil di tempat rehab. Ada, tidak semua tempat rehab ya, tapi ada tempat rehab yang bisa melakukan diskriminasi. Misalnya, yang si A klien rehab karena dapat bantuan sosial, yang si B masuk karena mandiri, artinya dia bayar. Nah, perlakuannya akan berbeda ketika orang klien yang berbayar ini di anak favoritkan. Apa milik entebem. Mau nelpon bentar ya dikasih, mau pergi ke sini bentar ya dikasih. Padahal di tempat rehab itu aturannya yang rawat inap tidak boleh keluar, tidak boleh main Facebook, tidak boleh pegang HP. Karena keluarganya dari keluarga mampu, misalnya dispesialkan ya sendiri yang berbayar. Beda dengan yang hasil hasil dari bantuan sosial di militerumum itu ada, tapi tidak semua tempat rehab, tapi ada. Kalau di aksi kita harus berlaku adil, bayar maupun tidak perlakuannya tetap sama, aturan tetap aturan. Itu coba sekarang diungkapkan pengalaman diskriminasi yang dirasakan. Dari keluarga ada, hayo diskriminasi dari keluarga nggak apa-apa. Saya ditahu make, terus adik nggak ditahu make. Adik aja yang dibeliin HP. Adik aja dibeliin HP. Ya. Itu salah satu bentuk itu loh, diskriminasi.
hal sepele tapi sudah berbentuk diskriminasi karena perlakuannya beda gitu. Mungkin stigma juga di dalam keluarga ada, ketika kita ditahu make terus nanti ada uang hilang, Ya, padahal bukan kita yang ambil, tapi kita yang jadi tersangka utama. Paham kan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan yang ini? Nah, sekarang masuk ke sini, coba dibacakan saya. mengatasi Satu persatu. stigma yang melekat. 1. Tunjukkan perubahan sikap bahwa Anda sudah berubah, tidak seperti yang mereka sangka. Oke, nah salah satu caranya adalah mengatasi stigma yang melekat, stigma yang sering kita alamin. Tunjukkan perubahan sikap yang dulunya tidak baik, sekarang kita harus menjadi baik. Tunjukkan perubahan yang baik. Nah, mungkin ketika kamu rehab di aksi itu adalah langkah awal untuk mencoba melakukan perubahan ini. Langkah awal supaya bisa kembali diterima, supaya bisa kembali diterima oleh keluarga, diadilkan caranya bersikap. Tapi harus kita tunjukkan perubahan. Jangan nanti kalau saya aja nggak pernah kayak dia adil, tapi tetap kita perubahan kita nggak ada, tetap kita berkelakuan seperti dulu. Gimana caranya orang percaya sama kita sedangkan perubahan pun tidak kita tunjukkan? Jadi harus seimbang. Kalau kita mau dipercaya lagi, tunjukkan perubahan yang membuat mereka senang sama kita. Terus yang kedua apa? Jangan pedulikan mereka yang bersikap sinis. Oke, jangan pedulikan mereka yang bersikap sinis. Nah, kebanyakan di sini contohnya teman sepermakaian. Teman sepermakaian tuh biasanya mereka sinis. Nyerut kendek aku mentlah dulu. Kamu baru rehab pada 4 bulan, wah mesok engkah ngadu. Nah, biasanya akan begitu teman-teman. Karena mereka nyari teman juga buat sharing gitu, jadinya kita digoda-goda supaya makin lagi. Tapi tetap tunjukkan perubahan sikap. Dan jangan peduliin teman yang sinis, yang ngeremehin kita. Yang sinis itu artinya yang ngeremehin. Apa si Nani baru berubah sekedik, wah merasa wah, misalnya begitu. Terus yang ini bacakan. Ungkapkan keinginan Anda bahwa ingin berubah pada teman atau orang di sekitar Anda. Oke, nah maksudnya di sini adalah ungkapkan keinginan Anda bahwa ingin berubah. Misalnya kita sudah berusaha untuk berubah sebaik mungkin, tapi teman-teman keluarga kita di rumah tetap nggak peduli, tetap nggak percaya sama kita. Ungkapin, nggak apa-apa, ungkapin perasaan kita. Misalnya kamu mama tuh nggak usah gini sama saya ini sedang berusaha buat berubah, harusnya kita didukung gitu. Atau ungkapin juga sama teman-teman yang tadinya sinis, tunjukkan, ungkapkan sama mereka, iya nggak apa-apa, orang saya juga mau berubah kok. Terus juga kalau kita nggak mati gitu kan. Ada mau contoh yang lain? Coba bisa. Terus yang ini ayo. Jangan dendam pada orang yang jahat pada kita selama berusaha untuk berubah. Ya, jangan dendam. Jangan dendam sama siapapun yang suka ngeremehin kita. Nanti kalau kita ada unsur dendam, itu jatuhnya nanti ke berlomba. Lomba dalam artian saya harus gini supaya dia tertarik sama saya. Saya harus gini supaya keluarga saya. Jadi ada sesuatu yang ini, ada sesuatu yang ditargetkan. Itu yang menjadi alasan kita berubah. Tetapi alangkah baiknya jika kita jangan dendam. Jadi buktikan bahwa perubahan itu memang dari niatmu sendiri. Memang dirimu yang mau bagus, bukan karena paksaan orang. Itu. Terus apa lagi nih?
ikuti kegiatan sosial di tengah masyarakat agar mereka lihat proses perubahan Anda. Ya, itu juga perlu. Ketika ada Karang Taruna atau teman-teman yang ABG diajak kerja bakti, nggak apa-apa ikut. Nggak apa-apa ikut. Hitung-hitung untuk kembali mendekatkan kita dengan warga sekitar. Jadi yang dulunya kita hanya bergaul dengan teman-teman sepermakaian, sekarang kita coba bergaul sama teman-teman yang positif di lingkungan kita. Itu salah satu cara membuktikan bahwa kita memang niat untuk berubah. Terus apalagi? Biarkan saja mereka yang tidak suka pada Anda. Ya, biarkan saja pada mereka yang tidak suka pada kita. Biarin mau ngomong apa, yang penting kita tetap tunjukkan perubahan. Terus yang ini, Konsisten dengan perubahan ke arah yang baik. nah itu yang paling penting. Ini yang paling penting dari semuanya. Konsisten. Nah, konsisten itu artinya tetap berkelanjutan. Kita tidak putus asa. Harus kita tetap buktikan konsisten walaupun banyak teman yang masih sinis, yang masih ngeremehin kita, yang suka ngolok-ngolok kita karena kita berhenti make. Tetap tinggalin mereka, tetap kita konsisten buktikan, terutama pada diri sendiri. Niatkan untuk berubah pada diri sendiri. Kenapa pada diri sendiri? Karena kita yang jalanin, bukan mamamu, bukan kakakmu, bukan. Kita yang jalanin. Jadi usahakan niatnya dari diri sendiri. Toh juga perubahan hasilnya akan dinikmati sama kita. Sampai di sini ada yang ditanyain tentang ini, contoh yang ini, atau mau ngungkapin pengalaman yang kamu ini dah, ayo. Apa pengalaman yang dialami? Enggak tahu. Oke dah, pelan-pelan besok kita diskusi ya. Oke.